Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai lahirnya tiga kesultanan besar Islam. Lahirnya tiga kesultanan besar Islam, yaitu ada tiga. Yang pertama, dinamika dinasti Fatimiyah. Yang kedua, dinamika dinasti Syafawiyah. Dan yang terakhir, dinamika dinasti Mughal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dinamika dinasti Fatimiyah. Dinamika dinasti Fatimiyah 909 sampai 1171 Masehi. Ada 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, sejarah pembentukan dinasti Fatimiyah, yang kedua, kemajuan yang dicapai dinasti Fatimiyah, yang ketiga, kemunduran dinasti Fatimiyah, dan yang keempat, kehancuran dinasti Fatimiyah. Sejarah pembentukan dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah berkuasa tahun 297 sampai 567 Hijriah atau 909 sampai 1171 Masehi di Afrika Utara, tepatnya di Mesir dan Syria. Dinamakan dinasti Fatimiyah karena dinisbatkan nasabnya kepada keturunan Ali Fatimiyah, puteri Rasulullah SAW, istri Ali bin Abi Thalib, dan Fatimiyah dari Ismail anak Ja'far Shiddiq, keturunan ke-6 dari Ali. Awal munculnya dinasti Fatimiyah dimulai dari seorang pendukung dari Yaman bernama Abu Abdullah al-Husain yang berhasil mengibarkan pidato dan mendapatkan kekuatan di Afrika Utara. Kemudian ia mengangkat Said Ibnu Husain sebagai pemimpin atau imam pertama dengan gelar Baitullah Al-Mahdi. Kemajuan yang dicapai dinasti Fatimiyah, yang pertama yaitu bidang politik. Fatimiyah ini untuk mempertahankan stabilitas politik, yaitu antara lain Al-Mahdi, khalifah pertama, melancarkan pembersihan figur-figur yang dicurigai atau dianggap sebagai penghalang programnya, termasuk tokoh-tokoh penting awal yang juga sama-sama sangat besar jasanya dalam pembentukan khalifah Fatimiyah. Yang kedua yaitu bidang administrasi. Pemerintah dinasti Fatimiyah dipimpin oleh seorang khalifah, kemudian untuk menjalankan pemerintahan, seorang khalifah dibantu oleh seorang wazir. Secara administratif, posisi wazir dalam kekhalifahan ini menjadi sangat penting karena membantu khalifah dalam penyelesaian urusan-urusan strategis. Yang ketiga yaitu bidang ekonomi. Perekonomian pemerintah Fatimiyah dapat dibilang cukup bagus. Kemajuan ini tidak bisa dilepaskan dari luasnya wilayah yang dikuasai dan stabilitas politik yang mapan. Kondisi ini berdampak majunya bidang ekonomi, termasuk di dalamnya kemajuan bidang perdagangan dan sektor industri. Tentu faktor ekonomi ini juga menopang lamanya eksistensi dinasti ini bertahan hingga 2,5 abad. Yang keempat yaitu bidang pendidikan. Di antara contoh perhatian pemerintah Fatimiyah dalam bidang pendidikan adalah lahirnya Universitas Al-Azhar Kairo. Kemunduran dinasti Fatimiyah. Para sejarawan menyimpulkan kemunduran dinasti Fatimiyah ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah 1. Figur khalifah yang lemah. Dalam sejarah khalifah Fatimiyah, terdapat beberapa khalifah yang dianggap sebagai figur yang lemah. Kelemahan ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah diangkat dalam usia yang relatif masih muda. Faktor yang kedua yaitu perebutan kekuasaan di tingkat istana. Sebagai akibat dari diangkatnya khalifah di usia muda, mengakibatkan peranan wazir menjadi sangat penting dan kompetitif, sehingga perebutan kekuasaan antar wazir tak terhindarkan lagi. Faktor yang ketiga yaitu konflik di tubuh militer. Pada saat Al-Aziz menjabat sebagai khalifah keempat, dia membuat kebijakan untuk merekrut orang-orang Turki dan Negro. Faktor yang keempat yaitu bencana alam berkepanjangan. Faktor lain yang ikut andil dalam melemahkan eksistensi khilafah Fatimiyah adalah bencana alam. Pada masa Al-Muntashir selama 7 tahun dari 1065 sampai 1072 Hijriah,
Mesir ditimpa musibah kelaparan akibat kekeringan. Faktor yang kelima yaitu keterlibatan non-Islam dalam pemerintahan. Di antara sekian banyak Khalifah Fatimiyah yang terkenal memiliki andil dalam memajukan dinasti ini adalah Khalifah Al-Aziz. Kehancuran dinasti Fatimiyah. Setelah kekuasaan berjalan sekitar 2,5 abad, kemudian Khalifah Fatimiyah mengalami kehancurannya. Kehancuran khalifah ini terjadi pada masa kekhalifahan Al-Adid. Di antara faktor yang menyebabkan dinasti Fatimiyah mengalami kehancuran antara lain: 1. Perpecahan yang terjadi di kalangan pemimpin. 2. Kebijakan mengimpor tentara dari Turki dan Negro yang tidak patut aturan dan pertikaian dengan pasukan suku Berber. 3. Munculnya perang salib yang disebabkan oleh dirusaknya gereja masa pemerintahan Al-Mansur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dinamika dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah. Ada 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, asal-usul kerajaan Safawiyah, yang kedua, kemajuan dan perluasan wilayah, yang ketiga, hasil peradaban dinasti Safawiyah, yang keempat, kemunduran dinasti Safawiyah. Asal-usul kerajaan Safawiyah berdiri sejak tahun 1503 sampai 1722 Masehi, berasal dari tarekat beraliran Syiah yang taat. Tarekat ini bernama Tarekat Safawiyah sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Ismail ibnu Haidar adalah khalifah dinasti Safawiyah dan Syiah sebagai mazhab resmi negara. Terjadi perang berkepanjangan dengan Turki Utsmani sehingga menghasilkan perjanjian. Kepemimpinan Abbas I berjanji kepada Turki Utsmani tidak akan menghina lagi khalifah pertama dalam khutbah Jumat. Kemajuan dan perluasan wilayah. 1. Terbentuknya pasukan Baret Merah atau sering disebut pasukan Kizilbash. 2. Dalam waktu 10 tahun wilayah kekuasaan sudah meliputi seluruh Persia dan bagian timur bulan sabit subur atau Fertile Crescent. 3. Menaklukkan sisa-sisa kekuasaan Akkoyonlu di Hamadan pada tahun 1503 Masehi, menguasai provinsi Kaspia di Najandaran, Gurgan, dan Yash pada tahun 1505 sampai 1507 Masehi, Baghdad dan daerah barat daya Persia tahun 1508 Masehi, Sirwan pada tahun 1509 Masehi, dan Khorasan pada tahun 1510 Masehi. Hasil peradaban dinasti Safawiyah. 1. Bidang ekonomi. Perkembangan perekonomian meningkat setelah Kepulauan Hormuz dikuasai, dan kemajuan di bidang perdagangan dan pertanian tidak kalah meningkat pesat. 2. Pada bidang ilmu pengetahuan. Bangsa Persia adalah bangsa yang berperadaban tinggi sehingga ilmu pengetahuan terus dikembangkan sehingga banyak filsuf terkenal dari Persia. 3. Bidang pembangunan fisik dan seni. Dibangunnya Isfahan sebagai ibu kota kerajaan yang dirancang menjadi tempat yang menarik serta kemajuan seni arsitekturnya. Kemunduran dinasti Safawiyah. Sulaiman melakukan penindasan terhadap ulama Sunni dan memaksakan ajaran Syiah kepada mereka. Begitupun setelah digantikan oleh Sultan Husain, penindasan semakin parah. Yang kedua, karena penindasan tersebut, Safawi diserang Turki Utsmani dan Rusia. Saat itu Safawi dipimpin Nadir Shah yang memadukan Sunni Syiah untuk mendapatkan dukungan dari Turki Utsmani dan Afgan. Akhirnya dinasti Safawi ditaklukkan oleh dinasti Qajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dinamika dinasti Mughal. Dinamika dinasti Mughal terdapat 5 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, asal-usul kerajaan Mughal, yang kedua, perluasan wilayah dinasti Mughal, yang ketiga, hasil peradaban dinasti Mughal, yang keempat, kemunduran dinasti Mughal, dan yang kelima, faktor-faktor yang menyebabkan dinasti Mughal mundur dan hancur. Asal-usul kerajaan Mughal.
didirikan oleh Zahiruddin Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi, keturunan Timur Leng dan Genghis Khan. Kerajaan diteruskan turun-temurun oleh Humayun, Sultan Akbar Shah, Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Berkuasa sejak tahun 1526 sampai 1707 Masehi. Pada abad 17, kerajaan ini memiliki sultan-sultan yang besar dan terkenal, yakni Akbar, Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Perluasan wilayah dinasti Mughal. Yang pertama, perluasan wilayah banyak terjadi pada masa kekuasaan Akbar Khan. Yang kedua, daerah yang berhasil ditaklukkan adalah Chundargarh, Kashmir, Bihar, Gujarat, Orissa, Deccan, Gawilganj, Ahmadnagar, dan Asgar. Yang ketiga, pada kekuasaan Jahangir dan Shah Jahan tidak ada ekspansi karena banyak pemberontakan dan perselisihan di dalam keluarganya sendiri. Yang keempat, di akhir kekuasaan Aurangzeb, ia berhasil menguasai Deccan, Bangla, dan Oudh. Hasil peradaban dinasti Mughal, yaitu pada bidang pemerintahan, bidang keagamaan, bidang ekonomi, bidang seni, dan bidang ilmu pengetahuan. Kemunduran dinasti Mughal. Para pelanjut Aurangzeb tidak dapat mempertahankan kebesaran yang telah dibina sultan-sultan sebelumnya. Kekuasaan politik mulai merosot dan kekuasaan pusat menjadi ajang rebutan dan adanya gerakan separatis di India Tengah. Kerajaan Mughal dikuasai oleh E.I.C. Bahadur Shah. Raja Mughal terakhir diusir dari istana pada tahun 1858. Faktor-faktor yang menyebabkan dinasti Mughal mundur dan hancur. Menurut Badri Yatim, yang pertama, terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer. Yang kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik. Yang ketiga, pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melakukan ide-ide Puritan dan kecenderungan askeptisnya. Yang keempat, semua pewaris tahta kerajaan pada paruh terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan.